Surga dan neraka, kita sering mengira keduanya hanya akan kita temui setelah kematian. Tapi benarkah begitu? Bagaimana jika surga dan neraka itu sebenarnya sudah kita rasakan, bahkan sejak sekarang, sejak hati ini hidup dan mulai merasa? Dalam hidup, kita pernah merasakan damai yang begitu dalam saat kita menangis di dalam doa, merasa diterima, dicintai oleh Allah, saat kita ikhlas melepaskan dan hati terasa lapang meskipun kehilangan. Itulah hembusan dari surga, bukan karena kita sedang di taman penuh bunga, tapi karena jiwa kita sedang dekat dengan Tuhan, damai, tenang, ringan. Itulah nikmat yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Namun ada juga masa-masa ketika kita merasa sesak tanpa sebab. Sholat terasa berat, hati gelisah, rezeki sempit, dan dunia terasa menyesakkan. Itulah percikan dari neraka, bukan karena api yang membakar tubuh, tapi karena dosa yang menghitamkan hati, dan yang paling menyakitkan bukan luka dunia, tapi saat Allah tidak kita rasakan lagi di dalam hati. Seorang sufi pernah berkata, neraka yang paling menyiksa adalah ketika hati kita tidak lagi menangis di dalam sujud. Lalu kita bertanya, mengapa ada orang yang hidupnya miskin tapi hatinya kaya, dan orang yang punya segalanya tapi jiwanya terasa hampa? Karena surga dan neraka tidak hanya tentang nanti, tapi tentang bagaimana kita hidup di hari ini. Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda, di dunia ini ada surga, siapa yang belum pernah masuk ke dalamnya, ia tidak akan pernah masuk ke surga akhirat. Imam Ibnul Qayyim menukil dalam Madarijus Shalikin, yaitu surga kedekatan dengan Allah, saat hati tersambung dengan Sang Pencipta, saat hidup kita tak jauh dari zikir, saat rezeki terasa cukup walau sedikit, dan ujian terasa ringan karena kita tahu Allah bersama kita. Sebaliknya, ada neraka yang bisa terasa meski dunia sedang berpihak kepadamu. Engkau punya jabatan, harta, pasangan, dan popularitas, tapi tak ada ketenangan dalam jiwa. Engkau tertawa di luar, tapi menangis di dalam hati. Itulah neraka batin, penderitaan yang tak terlihat tapi sangat terasa. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang yang berdosa akan berada dalam azab neraka. Mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan azab itu dari mereka, dan mereka di dalamnya putus asa. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 74 sampai dengan 75. Tapi sebelum itu terjadi di akhirat. Terkadang rasa putus asa, kesempitan, dan gelapnya hati sudah menjadi peringatan agar kita segera kembali. Maka tanyakan pada diri kita masing-masing, apakah hatiku sedang damai atau justru gelisah? Apakah aku dekat dengan Allah atau semakin jauh? Apakah aku sudah merasakan hembusan surga dalam hidup ini, atau aku mulai merasakan panasnya neraka dalam batinku? Karena sejatinya surga bukan hanya tempat, neraka bukan hanya lokasi. Keduanya adalah perjalanan jiwa, dimulai dari sekarang, dari cara kita hidup, dari isi hati kita hari ini. Maka jangan kamu tunda, perbaikilah hatimu hari ini sebelum jasadmu dikembalikan ke tanah. Karena kalau hati sudah terasa damai dalam iman, itulah petanda engkau sedang dalam perjalanan menuju surga. Kisah Uwais Al-Qarni, surga dalam kesunyian. Uwais bukan sahabat yang terkenal. Ia tidak pernah bertemu dengan Nabi langsung. Namun
Nabi Muhammad SAW menyebut namanya di hadapan para sahabat, memerintahkan Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu untuk meminta didoakan oleh Uwais, karena doanya sangatlah mustajab. Padahal Uwais hidup dengan keadaan miskin, penuh keterbatasan dan tidak dikenal di bumi. Tapi dia memiliki surga di dalam hatinya. Ia merawat ibunya sepenuh cinta. Ia tidak mencari pujian manusia. Ia tidak membenci dunia, tapi juga tidak menebatkan hatinya kepadanya. Ketenarannya di langit lebih besar daripada ketenarannya di bumi. Itulah surga batin yang hanya dimiliki oleh mereka yang ikhlas karena Allah. Kisah Qorun, neraka datang saat dunia terlalu dicintai. Qorun dulu adalah orang yang soleh, bahkan termasuk Bani Israel. Namun ketika Allah memberinya harta dan kekayaan yang kunci-kuncinya saja sulit diangkat oleh orang kuat, dia mulailah sombong. Lalu ia berkata, "Sesungguhnya aku diberi semua ini karena ilmu yang ada padaku." Quran Surat Al-Qasas ayat 78. Hatinya tidak tenang karena ia takut kehilangan. Ia membanggakan dunia, tapi jiwanya kosong dari Allah, hingga akhirnya Allah tenggelamkan dia beserta hartanya ke dalam bumi. Bukan hanya tubuhnya, tapi jiwanya telah lebih dahulu tenggelam dalam neraka keserakahannya. Kisah Abu Dzar Al-Ghifari, hidup miskin tapi bahagia. Abu Dzar adalah sahabat yang terkenal karena hidup sangat sederhana. Ia tidak menyimpan emas, tidak menumpuk makanan, bahkan saat jadi gubernur sekalipun. Dia menolak hidup mewah, tapi Abu Dzar adalah salah satu orang yang paling tenang karena hatinya penuh dengan rasa cinta kepada Allah dan Rasul. Aku hidup miskin, aku akan mati dalam keadaan miskin, dan aku akan dibangkitkan bersama orang-orang miskin. Abu Dzar, apa yang dirasakan Abu Dzar? Surga kedamaian. Surga bukan soal banyaknya yang kita punya, tapi ringannya hati karena lepas dari beban dunia. Seperti kisah Imam Malik menolak dunia demi akhirat. Imam Malik, pendiri mazhab Maliki, pernah ditawari hadiah mewah dari khalifah, tapi ia menolaknya. Ia tidak mau menggadaikan prinsipnya hanya demi dunia. Padahal tawaran itu sah secara syariat, tapi Imam Malik tahu jika hatinya mulai bergantung kepada manusia, ia bisa kehilangan surga batinnya. Dan ketenangan ulama sejati datang dari hati yang bersih dari cinta dunia. Maka jangan kira surga itu hanya taman dan bidadari, dan jangan kira neraka hanya api dan siksa. Surga bisa terasa dalam hati yang sabar, ikhlas dan dekat dengan Allah meski hidup di bawah tekanan, dan neraka bisa terasa dalam jiwa yang serakah, iri, jauh dari zikir meski hidup dikelilingi harta dan pengikut.